bahwa beternak kambing itu ya mudah bagi yang sudah memahami dan sulit bagi yang belum mendalami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pahit saya dalam beternak kambing kurang lebih sekitar 6 tahun. Awal mula saya beternak itu adalah kambing jenis, karena saya hobi, saya suka, kemudian saya menggebu-gebu ingin beternak, bernafsu ingin beternak. Terus kemudian saya menggunakan segala macam kemampuan saya lah, artinya saya paksakan diri saya agar bisa membeli kambing yang saya inginkan. Terus kemudian dengan berjalanannya waktu, saya mendapatkan modal untuk membeli kambing. Dulu di sini sangat sulit sekali dan memang harganya luar biasa mahal. Satu betina di sini ini dulu saya membeli itu yang bagus itu harga 3 juta. Kalau pejantannya seharga 5.500.000. Saya membeli betina itu kurang lebih 11 ekor. 11 ekor kalau kali 3 berarti itu 33 juta. Untuk betinanya saja saya menghabiskan dana 33 juta ditambah 5.500.000. Artinya modal awal dalam beternak kambing itu saya menghabiskan dana untuk membeli kambing 38.500.000. Terus kemudian saya membuat kandang itu, kandang dalam kandang individu, karena saya pemula, saya belum belajar banyak hal tentang sistem kandang, perawatan, obat. Saya itu dulu membuat kandang kurang lebih 20 kandang individu. 20 kandang individu, lebar itu setiap kandangnya itu 170 lebar dan panjang itu 2 meter. 2 meter. Terus kemudian saya menghabiskan dana itu untuk membuat kandang dari mulai nol itu sekitar, saya masih ingat itu habis 11.500.000. 11.500.000 kalau ditambah 38.500.000, maka saya habiskan dana sekitar 49 juta. Harapan saya 49 juta itu dalam 1 tahun, karena kambing itu rata-rata dalam per tahun itu beranak 2 kali, maka saya berhitung kalau 11 ekor beranak sekali itu 2, berarti sudah 22 ekor anakan dalam waktu 6 bulan. Kalau 1 tahun berarti sudah 44 ekor anakan. 1 ekornya saja kalau dijual itu harga 1 juta, maka saya sudah mendapatkan hasil sekitar 44 juta dalam waktu 1 tahun. Ternyata dalam pelaksanaannya atau kenyataannya hal itu sangat meleset jauh. Saya dalam beternak itu dalam 1 tahun ada yang indukannya mengalami kelumpuhan di saat mau melahirkan. Ada saat melahirkan itu sampai ada yang melahirkan 3, nggak taunya anaknya mati semua. Terus kemudian indukannya sakit. Ada yang sampai masuk angin,
Kalau yang penyakit umum itu ya ada kudis, kutuan, dan lain sebagainya. Dan itu semua di luar prediksi saya. Belum sampai 2 tahun, belum sampai 1 tahun saja, saya sudah kehilangan indukan itu kurang lebih sekitar 4 ekor. Sangat terpukul, iya. Sangat kecewa, iya. Terus kemudian saya bertahan lagi sampai 2 tahun. Saya coba untuk tahun kedua, saya tambah lagi beli bibitan lagi, sehingga kandang itu saya penuh sekitar 20 ekor. Dengan asumsi masih sama, dengan keyakinan masih sama bahwa pengalaman 1 tahun itu yang sakit, yang mati, yang indukannya bengkak, susunya itu keras seperti batu, itu saya alami. Pengalaman pertama itu, terus kemudian saya masih yakin, saya masih bertahan. Kemudian saya tambah lagi indukannya hingga menjadi 19 ekor indukan dan tetap 1 pejantan. Dalam 2 tahun itu bukannya saya mendapatkan keuntungan kembali, tetapi lagi-lagi saya belum memahami dalam beternak secara sesungguhnya. Saya masih kesulitan dalam pengadaan pakan. Jikalau saya ngarit dalam per hari, karena aktivitas saya, kebiasaan saya, itu saya bisa ngaritnya di atas jam 4 sore. Di bawah jam 4 sore saya tidak bisa, kecuali hari-hari libur lah, saya baru bisa ngarit pagi atau siang atau sebelum jam 4. Tapi kalau di jam-jam tidak libur, saya bisanya jam 4. Setiap hari saya hanya mampu 1 karung saja, 1 karung besar, polet besar itu yang karungnya 110 kilo itu pun saya pulang itu pasti habis maghrib atau menjelang isya. Biasanya saya itu kalau pergi ngarit pasti bawa sarung untuk nanti saya sholatnya di ladang atau di mana pasti, karena jarak tempuhnya juga jauh. Dalam beberapa bulan, 5 bulan sampai 6 bulan itu 20 ekor saya hanya kasih 1 karung saja dalam sehari. Lama-kelamaan memang saya berpikir bahwa saya butuh penambahan mineral, protein, karbohidrat, karena sembari ngarit saya sering komunikasi dengan teman-teman, artinya kendala-kendala terkait ternak kambing. Akhirnya saya mencoba untuk membuat silase daun singkong. Dulu daun singkong di sini masih mudah sekali, banyak, melimpah. Terus kemudian tidak semua peternak itu mengambil karena takut keracunan. Tapi kemudian saya mengambil banyak, saya buat silase. Akhirnya setiap hari saya mengumpulkan daun singkong yang itu sampai berkumpul sampai 5 gembung, 7 gembung gitu untuk berbulan-bulan. Rata-rata itu saya untuk mencari daun singkong itu kalau 7 gembung habis sekitar 3 bulan. Dan saya tidak pernah mengarit. Terus saya tambah dengan pemberian onggok singkong. Tetapi dalam sekali lagi, ternyata makanan ini pun belum menjadi sumber protein yang lengkap, sumber mineral, sumber protein, karbohidrat, dan yang lainnya yang dibutuhkan hewan. Hewan itu tidak harus kita ngasih makan, belum tentu kita ngasih makan hewan itu bisa gemuk, sehat-sehat, tidak. Belum tentu gemuk itu sehat, artinya itu kalau kita tidak melengkapi asupan gizi yang cukup. Akhirnya dalam perjalanan 1 tahun lewat silase daun singkong dan onggok
singkong itu terjadi yang sangat mengagetkan. Ketika melahirkan, indukan melahirkan itu anaknya kecil-kecil, terus kemudian susu indukannya itu tidak lancar. Dan itu saya pelajari berhari-hari, bertahun-tahun, sampai saya ngobrol dan berkomunikasi dengan ahli kambing, dengan peternakan, dengan teman-teman yang sarjana peternakan. Akhirnya dalam 2 tahun saya sangat belajar yang cukup keras, pengalaman yang cukup pahit, karena 2 tahun saya sama sekali tidak menghasilkan keuntungan. Bahkan 2 tahun saya merasakan kerugian, mulai dari pakan, mulai dari modal indukan, dan kemudian banyak anak yang mati. Artinya 2 tahun itu saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atau pengembalian modal 50% saja dari modal saya awal itu beternak, itu tidak ada 50%-nya. Dalam perjalanan 3 tahun saya mulai memahami cara mengobati kembung, masuk angin, cara mengobati kutuan, baik itu yang suntik maupun yang semprot. Terus saya mencoba untuk belajar tentang sterilisasi kandang agar kandang itu tidak bau, kotorannya tidak bau. Terus kemudian lalat juga ini akan berpengaruh ke kesehatan kalau lalat itu hinggap bertelur di makanan dan kemakan oleh kambing, itu juga berbahaya. Terus kemudian selain itu juga, selain lalat, ada nyamuk, karena nyamuk ini juga mengganggu ternak. Ini 2 tahun, 3 tahun. Selama perjalanan 3 tahun itu saya kambing 20 ekor itu tidak mengalami penambahan, justru pengurangan besar-besaran. Dalam 3 tahun 20 ekor itu hanya sisa 7 ekor. 7 ekor itu pun 3 betina, 1 pejantan, dan lainnya hanya anak-anaknya. Yang lainnya habis. Ini saya sangat terpuruk selama 3 tahun. Modal tidak kembali, keuntungan tidak kembali selama 3 tahun, pakan juga tidak dapat keuntungan sama sekali dari pakan. Akhirnya 3 tahun ini saya sangat merugi. Saya bertahan ini sampai 4 tahun lamanya terpuruk dalam beternak. Tetapi untuk pemula dimanapun berada, saya mungkin tidak bisa menceritakan semuanya, pahit getirnya itu secara bebas di hadapan Anda. Tetap saya masih bisa, artinya ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan secara jelas karena sangat dalam, terus sangat menyakitkan untuk peternak pemula. Agar supaya sukses, yang perlu sekali untuk diperhatikan, yang pertama adalah beternak itu tidak boleh menggunakan ambisi, nafsu, terus kemudian memaksakan kehendak di luar kemampuan kita. Ini sangat penting sekali untuk dasar bagi peternak pemula yang ingin benar-benar sukses dalam beternak. Yang kedua selain itu adalah pemilihan bibit baik indukan maupun pejantan yang bisa kita sesuaikan dengan modal kita, yang agar supaya tidak terlalu membengkak. Karena dari pengalaman saya kemudian beralih ke kambing-kambing yang jenisnya harga pasarannya murah dan relatif standar di pasaran dan tidak sulit untuk dijual.
Artinya saya memilih kambing Rambon atau kambing kacang yang harganya indukan itu cuma 1 juta, terus pejantannya 1,5 juta, itu udah besar dan sudah langsung bisa di breeding. Akhirnya saya beralih ke situ, terus kemudian saya mencoba untuk memanajemen pakan. Artinya saya sudah harus berpikir tentang pemberian pakan yang kaya gizi, kaya protein, karbohidrat, dan mineral. Bukan hanya persoalan asal kenyang. Akhirnya saya mencoba untuk mencampurkan kebutuhan asupan gizi kepada ternak saya. Karena kambingnya itu banyak, sampai 20 ekor, maka saya kemudian harus berpikir bagaimana untuk mencukupi asupan gizi tersebut. Karena di sini lingkungannya ada banyak yang membuat sentrat, maka saya membeli konsentrat sebagai asupan gizi yang utama. Sentrat itu standarnya adalah 1 ekor kambing itu minimal sekali 3 kg. Itu agar supaya tercukupi segala kebutuhan vitaminnya, mineralnya, zat besinya, kalsiumnya, karbohidratnya biar tercukupi. Tetapi kalau menggunakan konsentrat 1 kambing 3 kg untuk 20 ekor saja, maka saya akan menghabiskan itu kurang lebih 60-an kilogram per hari. Kalau perharinya itu 1 kilogramnya harga 2.500, kalikan saja sudah berapa ratus ribu yang per hari untuk kita berikan ke ternak kambing. Karena ini kalau murni konsentrat untuk peternak pemula, apalagi breeding, pasti sangat berat di biaya pakannya, dan pasti juga akan sulit mencari keuntungan dari hasil sisa kita beternak kambing. Maka kemudian melalui sharing dengan teman-teman, dengan ahli peternakan, dengan sarjana peternakan, akhirnya kemudian mencoba untuk menggabungkan banyak makanan, sumber makanan yang kaya protein, gizi, mineral, vitamin, tetapi cost-nya itu sangat murah dan terjangkau. Maka kemudian bukan hanya sentrat yang saya berikan, tetapi bahan-bahan lain, baik itu tanam rumput gajah. Saya belum tanam odot, tapi rumput gajah saya tanam. Terus kemudian silase daun singkong karena sangat melimpah di sini, artinya sangat murah, ongkosnya gratis, hanya kita butuh tenaga saja. Mau itu 1 mobil, mau 2 mobil, itu saya dulu selalu dapat, artinya kosnya lebih murah. Terus kemudian onggok singkong tetap saya kasihkan, walaupun onggok singkong itu sebenarnya vitaminnya sangat kecil karena itu hanya untuk serat saja. Terus saya selain itu membeli yang namanya bungkil sawit, bungkil kopra, agar supaya dicampur itu ada bau harum dan kambingnya kemudian tambah doyan, tambah suka, makannya lahap, terus sehat-sehat, gemuk-gemuk. Selain itu saya juga menyediakan yang namanya vitamin untuk disuntik. Kalau obat vitamin ini saya tidak menyebutkan karena mungkin setiap daerah akan berbeda, termasuk saya tidak bagian dari promosi obat, tetapi suntik vitamin per ekor itu saya selalu menyediakan 1 bulan sekali saya suntik multivitamin dan antibiotik agar supaya kambing itu terjaga kesehatannya dan juga sesuai dengan keinginan kita beternak dan menghasilkan. Pada intinya berternak kambing ini yang sangat menguntungkan adalah ketika modal untuk beli bibit itu murah, harga pasarannya standar, harga di pasar juga standar,
kita jual dan beli tidak ada selisih yang sangat jauh. Terus kemudian berkaitan dengan pakan, memang manajemen pakan itu harus penting, harus kita pikirkan. Kalau memang punya lahan dalam 20 ekor kambing, sebaiknya lahan yang ditanami rumput gajah atau odot itu kurang lebih setengah hektar. Ini bisa sangat meringankan peternak pemula dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Terus yang ketiga itu artinya jangan sampai kita tidak cinta dengan ternak, tidak hobi, tidak perhatian, tetapi juga tidak boleh berambisi, karena persoalan rezeki kembali lagi bukan persoalan hitungan matematis, tetapi butuh kesabaran dan ketelatenan dan juga keyakinan yang kuat bahwa beternak kambing itu ya mudah bagi yang sudah memahami dan sulit bagi yang belum mendalami. Yang selanjutnya di manajemen pakan. Manajemen pakan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting agar supaya peternak pemula itu mendapatkan keuntungan yang melimpah. Karena kalau semakin kecil kos pakannya, maka semakin besar keuntungannya. Kos pakan kecil tapi kebutuhan asupan gizi, vitamin, mineral, protein yang dibutuhkan kambing itu bagus, maka kambingnya sehat-sehat dan anaknya melahirkan anak yang berkualitas super bagus dan cepat gemuk dan pertumbuhannya normal. Nah, ini yang paling penting. Terus yang ketiga selanjutnya berkaitan dengan obat-obatan. Masuk angin, kembung, itu kan banyak metode. Entah itu kepercayaan, entah itu perilaku keseharian di wilayah Anda masing-masing. Ada yang kalau kembung itu ada yang dikasih obat masuk angin dicampur minyak, dicampur air panas, ada yang dikasih obat masuk angin, ada yang suruh lari-lari, ada yang tempat pembuangan kotoran itu dimasuki selang agar supaya anginnya keluar, gitu kan. Sebenarnya teknik untuk mengobati masuk angin itu memang ada keilmuan yang seperti di video sebelumnya saya sampaikan. Itu mudah-mudahan secara keilmuan bisa membuat Anda semakin yakin bahwa cara penanganan masuk angin seperti itu. Terus cara penanganan kutu pun sama. Ada yang lewat semprot. Kalau semprot itu umumnya ada jenis obat yang biasa untuk hama di sawah atau di ladang. Itu yang untuk obat yang untuk hama darah putih itu bisa dicampur dengan air sama untuk diberikan ke kambing itu lewat semprot, dimandikan agar supaya kutunya mati. Itu juga secara efektif bisa dilakukan. Kalau kemudian di daerah Anda itu tidak ada obat khusus untuk mengobati kutuan, biasanya adalah berupa suntik. Karena biasanya kalau disuntik, tapi jangan sampai masuk ke daging, itu cukup di luar, di dalam kulit, di luar daging. Nanti disuntikkan di situ. Nanti kurang lebih 1 minggu itu kutu itu bisa semua mati, rontok, artinya habis, artinya bersih. Obat kutu dengan obat kudis sama nggak? Kurang lebih sama, karena itu sama, sepengetahuan sama. Kutu dan kudisan menurut saya secara keilmuan sama, secara pengilmuan pengetahuan yang saya jalani itu sama. Yang terpenting kambing itu setiap bulannya diberikan suntikan vitamin dan antibiotik agar supaya ketahanan tubuh dan kekebalan tubuhnya meningkat. Karena kalau jenis kambing di luar kambing kacang ini biasanya rentan dengan perubahan cuaca, apalagi etawa itu kalau tidak perawatan secara intensif
maksimal, ini sangat cengeng sekali dengan perubahan cuaca. Kalau Jawa Randu masih cukup bagus, yang sangat bebas artinya sangat paham dengan perubahan dan cuaca di Indonesia itu cuman kambing kacang. Kalau Jawa Randu, apalagi koploh itu hampir sama cengengnya dengan kambing etawa atau PE. Karena koploh itu, atau ada yang ngomong beligon itu juga perawatannya harus baik, sterilisasi kandang juga harus benar-benar bersih dan terbebas dari kuman, gitu kan. Kalau kandang untuk mencegah lalat dan kuman-kuman yang lain, ya semprot saja dengan antibiotik, antiseptik itu. Kalau obat, masalah jenis obatnya silahkan per daerah mungkin akan berbeda-beda, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah secara keilmuan pengalaman, pahit getirnya dalam beternak kambing untuk pemula. Saya harapkan untuk pemula bisa berdiskusi dengan tetangga yang ahli ternak atau pecinta ternak atau yang sudah sukses berternak. Jangan lupa sering-sering bertanya dan bersilaturahmi. Kalau memang mau secara keilmuan, simak di YouTube Hewan N2 TV boleh, karena memang saya memberikan banyak informasi, baik itu dari pengalaman pribadi maupun pengalaman peternak yang lain. Tapi secara keilmuan saya usahakan dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya untuk mengupayakan membantu peternak agar supaya sukses, agar supaya berhasil dan menguntungkan dan tidak rugi, apalagi kecewa berat. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya tentang pengalaman akan saya sampaikan lebih detail dan lebih lengkap di tayangan selanjutnya.